Baik, selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi 4.16, yaitu melaksanakan pemberian cuti. Kita review materinya kemarin. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jadi ketika kita tidak masuk kerja, kemudian mendapat izin dari pimpinan, maka itu termasuk dalam pengertian cuti, tentu berdasarkan peraturan yang berlaku. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas cuti yang ada pada PNS. Nah, sebelum masuk ke materi, ini adalah pejabat yang berwenang memberikan cuti. Jadi sebagai PNS, berikut adalah pejabat-pejabat di lingkungan PNS yang berhak untuk memberikan cuti. Jadi nanti ketika PNS akan mengajukan cuti, maka suratnya diajukan kepada pejabat-pejabat berikut ini. Yang pertama adalah menteri di kementerian. Jadi jika PNS bekerjanya di kementerian, maka pengajuan cuti diajukan kepada menteri, termasuk nanti di Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, pimpinan lembaga di lembaga pemerintahan non kementerian, termasuk Kepala Badan Intelijen Negara dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden. Kemudian di Sekretaris Jenderal, di Sekretariat Lembaga Negara dan lembaga non-struktural, termasuk Sekretaris Mahkamah Agung. Kemudian kalau di tingkat provinsi, maka cuti diajukan kepada gubernur. Kemudian di kabupaten atau kota, maka diajukan kepada bupati atau wali kota. Kemudian ini yang terakhir, pejabat ini dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti. Jadi ketika nanti pimpinan-pimpinan atau pejabat ini bisa mendelegasikan wewenang memberikan cutinya kepada pegawai lain di lingkungan pekerjaan pejabat tersebut. Ya, misalnya nanti menteri terlalu banyak pekerjaan, maka dia bisa menunjuk pegawai lain untuk berhak memberikan cuti kepada pegawai di lingkungan kementerian tersebut. Nah, berikut adalah jenis-jenis cuti PNS. Ada cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti kan alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara. Kita masuk ke cuti tahunan. Cuti tahunan itu diberikan kepada PNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. Jadi dia berhak mendapat cuti tahunan ketika dia sudah bekerja minimal adalah 1 tahun. Hak cuti tahunan itu dalam 1 tahun adalah 12 hari. Ya, jadi cuti tahunan itu 12 hari dalam 1 tahun. Untuk mengajukan cuti tahunan, maka harus dibuat secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Ya, seperti tadi di depan, maka cuti diajukan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Nanti pejabat yang berwenang memberikan cuti akan memberikan cuti berdasarkan permintaan tersebut, ya, menggunakan format yang sudah ada. Jadi pengajuan dan pemberian cuti nanti akan menggunakan format lampiran 1B. Ini yang nanti harus dibuat ya ketika ada PNS yang mengajukan cuti. Termasuk di lampiran ini adalah pejabat berwenang ini akan memberikan cuti juga menggunakan format yang sama, yaitu lampiran 1B. Kemudian ada cuti besar. Cuti besar ini diberikan kepada PNS yang bekerja selama 5 tahun berturut-turut. Jadi PNS yang sudah bekerja selama 5 tahun berturut-turut, maka dia berhak mendapatkan cuti besar.
Cuti besar diberikan selama 3 bulan. Ya, dalam 5 tahun ini, setelah bekerja 5 tahun, maka PNS berhak mendapatkan cuti besar. Dan cuti besar ini adalah selama 3 bulan. Kemudian PNS yang mengajukan cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam 1 tahun yang bersangkutan. Misal di tahun 2020, Adi, ya ini PNS mengajukan cuti besar dan disetujui, maka di tahun ini untuk cuti tahunannya sebanyak 12 hari itu hangus. Nah, jadi tidak ada cuti tahunan, yang ada cuti besar. PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan, maka hak cuti besar yang bersangkutan diberikan dengan memperhitungkan hak atas cuti tahunan yang telah digunakan. Nah, misalnya cuti tahunan sudah dipakai nih, ya kan? Kemudian si PNS ini mengajukan cuti besar di tahun yang berjalan, ya. PNS ini mengajukan cuti besar. Namun cuti tahunnya sudah dipakai misalnya 3 hari, ya, sudah dipakai 3 hari. Ya, maka dengan pertimbangan ini jumlah cuti besarnya nanti akan dipertimbangkan bisa dikurangi 3 hari. Nah, tapi ini semua nanti akan tergantung dari kebijakan pimpinannya. Ya, jadi pemberian cuti besar jumlahnya nanti akan menyesuaikan cuti tahunan yang sudah dipakai. Pengajuan cuti dilakukan melalui permintaan tertulis sesuai dengan format 1B. Pemberian cuti juga oleh pejabat dibuat dengan format yang sama. Kemudian selama cuti besar ini, PNS yang bersangkutan tetap menerima penghasilan sebagai PNS. Jadi selama cuti besar, PNS ini tetap mendapatkan gaji. Kemudian kita lanjut ke cuti sakit. PNS yang sakit 1 hari menyampaikan surat keterangan secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter. Jadi harus ada surat keterangan dokter walaupun sakitnya 1 hari. Ya. Kemudian juga harus membuat surat keterangan secara tertulis. Ya, surat izin sakit. Jadi membuat surat dulu, kemudian surat itu ditambah dengan surat keterangan dokter. Jadi ada surat yang harus dibuat. Nah, cuti sakit ini, ya jika penyakitnya atau PNS ininya sakit secara terus-menerus, itu dapat diberikan cuti sakit selama 1 tahun. Ya, cuti sakit selama 1 tahun. Mungkin penyakitnya ini terjadi secara terus-menerus. Namun bisa ditambah lagi selama 6 bulan jika sakitnya memang belum sembuh. Tapi itu harus berdasarkan surat keterangan dari tim penguji kesehatan pemerintah. Ya, jadi jika sakit paling lama itu 1 tahun. Namun jika masih sakit juga, maka ditambah lagi 6 bulan. Jadi 1 tahun 6 bulan. Dengan catatan di 6 bulan terakhir harus mendapat surat keterangan sakit dari tim penguji kesehatan. Nah, jika belum sembuh juga setelah sakit selama 1 tahun 6 bulan, maka si PNS ini akan diuji lagi oleh tim penguji kesehatan, akan dicek lagi bagaimana kondisinya. Kemudian jika dinyatakan tidak sembuh, ya setelah sakit selama 1 tahun 6 bulan tidak sembuh juga, maka PNS ini diberhentikan dengan hormat. Dan PNS ini akan mendapatkan uang tunggu. Kemudian PNS yang mengalami gugur kandungan, ya keguguran kandungannya ketika dia hamil, berhak atas cuti sakit paling lama 1,5 bulan. Oke, kita lanjut. PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 1,5 bulan. Kemudian permintaan dan pemberian cuti harus sesuai dengan format.
Selama cuti sakit, PNS tetap mendapatkan gaji. Ini adalah cuti sakit. Kemudian cuti melahirkan. Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga, jadi 1 sampai 3, maka PNS berhak atas cuti melahirkan selama 3 bulan. Ya, ada cuti melahirkan selama 3 bulan. Jika PNS perempuan ini mempunyai anak yang pertama, kemudian anak kedua, dan anak ketiga, maka dia berhak cuti 3 bulan untuk masing-masing kelahiran anaknya. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, ya, jadi ini kelahiran anak keempat dan seterusnya, maka kepada PNS diberikan cuti besar. Ya, jadi jatah cuti besarnya diambil terlebih dahulu untuk cuti melahirkan ini, itu untuk melahirkan anak keempat. Ya, jadi jatah cuti melahirkan akan diambil untuk cuti kelahiran anak keempat dan seterusnya. Pengajuan dan pemberian cuti harus sesuai dengan format 1B. Ya, nanti kita bahas formatnya di lampiran di akhir video. Selama cuti, PNS tetap mendapatkan penghasilan. Ini untuk cuti melahirkan. Kemudian cuti karena alasan penting. Jadi ketika PNS ada alasan-alasan tertentu, ada keperluan-keperluan tertentu, dia boleh mengajukan cuti. Misalnya, yang pertama, ibu, bapak, istri atau suami, adik, anak, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, maka PNS ya berhak untuk mendapatkan cuti karena alasan penting. Yang kedua, melangsungkan perkawinan. Jadi ketika PNS melangsungkan perkawinan, dia juga berhak atas cuti karena alasan penting. Kemudian PNS laki-laki yang istrinya melahirkan operasi sesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan. Jadi ketika istrinya melahirkan, maka PNS boleh mengajukan cuti karena alasan penting. Kemudian mengalami musibah, kebakaran atau bencana alam. Ya, ketika mengalami musibah kebakaran atau bencana alam, maka PNS boleh mengajukan cuti karena alasan penting. Kemudian lama cuti, ya, cuti karena alasan penting ini ditentukan oleh pejabat. Ya, lama cutinya ditentukan oleh pejabat, namun maksimalnya adalah 1 bulan. Ya, cuti karena alasan penting lamanya ditentukan oleh pejabat, namun maksimal itu adalah 1 bulan. Pengajuan dan pemberian cuti menggunakan format 1B. Ya, nanti ada di lampirannya. Jika keputusan pemberian cuti belum dikeluarkan karena keadaan mendesak, maka pejabat tertinggi di lingkungan PNS tersebut bekerja dapat memberikan izin cuti sementara sesuai dengan format 1B. Misalnya, dia adalah pegawai di Kementerian Pendidikan, kemudian dia mengalami musibah, misalnya bencana alam, ya, kemudian dia mengajukan cuti. Karena pengajuan cutinya belum diproses, maka pegawai PNS tersebut dapat mendapatkan izin cuti sementara dari pejabat tertinggi di lingkungan PNS tersebut bekerja. Jadi, PNS ini dapat langsung ya diberikan cuti sementara oleh pejabat tertinggi di lingkungan atau di kantor dia bekerja selagi menunggu pengajuan cuti karena alasan penting ini disetujui oleh pejabat. Ini terjadi karena keadaannya yang sangat mendesak. Selama cuti ini, yang terakhir, PNS akan tetap mendapatkan penghasilan. Kemudian ada cuti bersama. Nah, cuti bersama ini tidak mengurangi cuti tahunan. Nah, tapi cuti bersama ini ditetapkan oleh keputusan presiden. Nah,
Biasanya setiap tahun kita ada keputusan presiden mengenai cuti bersama. Biasanya terjadi di hari raya atau di hari-hari tertentu, ya, sesuai dengan keputusan presiden. PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, ya, jadi misalnya ada cuti bersama namun PNS itu harus tetap bekerja karena alasan yang sangat mendesak atau karena alasan penting, maka hak cuti tahunannya, ya, 12 hari kan ada cuti tahunan, bisa ditambah dengan cuti bersama. Ya, misalnya ada cuti bersama 2 hari. Nah, si PNS ini cuti bersamanya ini tidak dikasih karena dia harus tetap bekerja karena alasan tertentu, ya. Maka cuti tahunannya bisa ditambah 2 hari. Jadi cuti tahunan dia bisa menjadi 14 hari sebagai kompensasi atas dia tidak mendapatkan cuti bersama ini. Kemudian ada cuti di luar tanggungan negara. PNS yang telah bekerja paling lama 5 tahun, harus 5 tahun, ya, dengan alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Adapun alasan cuti di luar tanggungan negara adalah sebagai berikut. Misalnya, mengikuti atau mendampingi istri, suami, tugas negara atas tugas belajar di luar negeri. Maka dia berhak mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Mendampingi istri atau suami bekerja di luar negeri, ya, ini juga berhak atas cuti di luar tanggungan negara. Kemudian menjalani program untuk mendapatkan keturunan, dia juga berhak atas cuti di luar tanggungan negara. Kemudian mendampingi anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian mendampingi suami istri untuk memerlukan perawatan khusus atau mendampingi merawat orang tua yang sudah sakit atau uzur. Ini juga bisa mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara paling lama adalah 3 tahun. Dapat diperpanjang lagi 1 tahun jika ada alasan penting. Cuti di luar tanggungan negara diajukan secara tertulis. Nah, cuti di luar tanggungan negara selain disetujui oleh pejabat pembina kepegawaian, juga harus disetujui oleh BKN, Badan Kepegawaian Negara. Nah, jadi ada 2 pejabat yang harus menyetujui cuti ini. Nah, ada 2 tingkat. Selama cuti di luar tanggungan negara, PNS tidak mendapatkan gaji. Jadi ketika dia cuti CLTN ini di luar tanggungan negara, maka gajinya tidak diberikan. Nah, dia tidak mendapatkan gaji selama dia cuti. Kemudian kita ke format-format dokumennya. Yang pertama adalah lampiran 1A, yaitu pendelegasian wewenang pemberian cuti. Ya, ini pendelegasian wewenang pemberian cuti. Jadi ketika nanti pejabat terlalu sibuk karena pekerjaannya banyak, maka pemberian cuti bisa didelegasikan wewenangnya kepada bawahannya. Misalnya bupati terlalu sibuk bekerja, maka ia bisa mendelegasikan kepada bawahannya. Nah, itu dalam mendelegasikan wewenang ini harus dibuat sebuah surat keputusan. Ya, suratnya seperti ini. Langsung dari atas, ya, keputusan siapa? Pilih salah satu. Menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota. Nomor ini sesuai dengan nomor yang ada di instansi tersebut. Tentang seperti ini, pendelegasikan wewenang pemberian cuti pegawai negeri sipil, ya, di lingkungan mana? Menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota. Pilih salah satu. Menimbang, ya. Kemudian sesuai format ini, ya. Mengingatkan, ya, sesuai dengan format ini. Kemudian memutuskan, ya. Pertama menetapkan keputusan menteri
pimpinan lembaga, gubernur atau wali kota, pilih salah satu. Tentang pendelegasian wewenang pemberian cuti pegawai negeri sipil dalam lingkungan, pilih satu ya, dia bekerja di lingkungan mana. Ke-1 ya, pertama, memberikan delegasi wewenang kepada PNS yang menduduki jabatannya apa dia ya, untuk memberikan, menangguhkan, menolak permintaan cuti pegawai negeri sipil yang berada dalam lingkungan masing-masing sepanjang yang menyangkut cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting. Ya, jadi nanti ditulis di sini jabatannya apa ya, misalnya kepala biro kepegawaian misal ya, jabatannya apa di sini. Kemudian dia berhak untuk memberikan cuti, menangguhkan cuti, atau menolak cuti ya, cuti yang ditangguhkan, disetujui atau ditolak adalah cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ketiga, keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian di bawah ada ditetapkan di mana pada tanggal berapa. Ya. Kemudian di bawah ada tembusan. Catatannya, coret yang tidak perlu, tulis jenis cuti yang akan didelegasikan. Nah, kalau di atas adalah SK pendelegasian cuti, kemudian di bawah adalah format formulir permintaan dan pemberian cuti. Ini adalah formatnya. Yang pertama di atas adalah kota, kemudian tanggal. Ya, pada ini adalah ditujukan kepada pejabat yang berhak memberikan cuti. Di lokasinya ada di mana. Kemudian di bawahnya seperti ini pembuatannya, formulir permintaan dan pemberian cuti. Biasanya sudah dibuat oleh bagian kepegawaian di instansi tersebut. Jadi sebagai PNS nanti tinggal mengisi saja. Namun ketika kalian nanti bekerja di bagian kepegawaian, kalian harus membuat format seperti ini. Formulir permintaan dan pemberian cuti. Dibuat tabel. Tabel yang pertama adalah data pegawai yang berisi nama, jabatan, unit kerja, NIP, masa kerja. Ya, ini nanti dikosongin di sini. Ini nanti diisi oleh pegawai yang mengajukan cuti. Ya, pegawai yang mengajukan cuti akan mengisi namanya siapa, jabatannya apa, unit kerja di mana, NIP dan masa kerja. Kemudian tabel yang kedua adalah jenis cuti yang diambil. Ya, ini jenis cuti yang diambil: cuti tahunan, cuti sakit, cuti besar, ya, cuti karena alasan penting, cuti melahirkan, cuti di luar tanggungan negara. Nanti PNS akan pilih salah satu dari ke-6 cuti ini. Jadi nanti di sini PNS akan memberikan checklist di salah satu cuti yang diajukan. Misalnya dia mengajukan cuti melahirkan, maka di kolom ini dia akan diberikan harus memberikan checklist pada cuti melahirkan. Kemudian di tabel ketiga adalah alasan cuti. Misalnya cuti melahirkan. Ya. Alasannya apa? Bisa ditulis di sini. Permohonan cuti karena melahirkan anak yang pertama, misal. Kemudian tabel yang keempat adalah lamanya cuti. Misalnya cuti melahirkan itu selama 3 bulan. Maka di sini ditulis 3 bulan. Mulai tanggal, ya, tanggal dia mulai cuti dan tanggal dia selesai cuti. Ditulis di sini ya. Ini untuk tabel keempat. Kemudian tabel ke-5, catatan cuti. Ini adalah sisa cuti tahunan 2 tahun yang lalu, masih ada sisa atau tidak. Kemudian cuti tahunan 1 tahun yang lalu, ini masih ada sisa atau tidak. Kemudian ini harus cuti tahunan di tahun yang
berjalan, sudah diambil atau belum. Kemudian di sini adalah catatan cuti besar, ya, cuti sakit, ya. Catatannya apa di sini? Ada berapa kali dia sakit? Cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti di luar tanggungan negara. Ya, catatan ini nanti diisi oleh bagian kepegawaian. Ya, catatan ini diisi oleh bagian kepegawaian. Karena dia yang punya catatan-catatan cuti yang sudah diambil oleh PNS atau cuti-cuti yang masih dipunyai oleh PNS. Yang keenam, ada tabel alamat selama menjalankan cuti. Ya, ada alamatnya, nanti tulis di sini. Kemudian ada teleponnya, ya, nomor telepon. Kemudian di sini ada tanda tangan dan NIP yang mengajukan cuti. Nah, form ini dilanjutkan di bawahnya adalah pertimbangan atasan langsung. Ya, jadi atasan yang langsung dari pegawai ini, apakah disetujui, kemudian ada perubahan, ya, atau ditangguhkan, atau tidak disetujui. Nah, ini dari atasan langsung. Jadi dari PNS tadi memberikannya kepada atasan langsung. Ya, biasanya nanti akan dipertimbangkan dengan kondisi di lingkungan pekerjaannya, apakah dia bisa diberikan cuti atau tidak. Nah, di sini atasannya akan diberikan nama dan NIP serta jabatan. Kemudian yang ke-8 tabelnya adalah pejabat yang berwenang memberikan cuti. Nah, di sini cutinya nanti disetujui, ada perubahan atau ditangguhkan, serta tidak disetujui. Ya, di sini tidak disetujui. Dia akan ditentukan oleh pejabat yang memberikan cuti. Di sini nanti akan ada tanda tangan pejabat yang memberikan cuti. Ini adalah catatan dari formulir di atas. Selanjutnya adalah formulir 1C, izin sementara pelaksanaan cuti karena alasan penting. Ini cuti karena alasan penting, maka dibuat surat seperti ini. PNS akan membuat surat seperti ini. Di atas adalah kota dan tanggal. Kemudian di sini tulisan izin sementara pelaksanaan cuti karena alasan penting. Jadi ketika kita meminta izin cuti karena alasan penting, maka harus membuat surat seperti ini. Izin sementara pelaksanaan cuti karena alasan penting. Ini karena alasan penting, pegawai dapat mengajukan cuti dan pejabat yang berwenang dapat membuat surat izin seperti ini. Di atas adalah kota dan tanggal. Kemudian di sini tulisan izin sementara pelaksanaan cuti karena alasan penting. Ya, izin ini diberikan ketika pengajuan cuti karena alasan penting ya belum disetujui oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti. Maka atasan langsung dapat memberikan izin sementara pelaksanaan cuti karena alasan penting ini. Di sini ada nomornya. Kemudian di bawah diberikan izin sementara untuk melaksanakan cuti karena alasan penting kepada pegawai negeri sipil. Nama, NIP, pangkat, jabatan, unit kerja selama berapa hari terhitung mulai tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Nah, sebelum menjalankan cuti karena alasan penting wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasnya langsung atau pejabat lain. Setelah selesai menjalankan cuti karena alasan penting wajib melaporkan diri. Nah, demikian izin sementara melaksanakan cuti karena alasan penting ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Nah, kemudian di sini ada tanda tangan, nama dan NIP. Di bawah ada tembusan. Nah, ini adalah cuti di luar tanggungan negara berupa persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang cuti di luar tanggungan negara. Jadi ketika ada PNS yang mengajukan cuti di luar tanggungan negara, maka dia harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Kepegawaian Negara. Selain juga harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung dan pejabat pembina
kepegawaian di lingkungannya. Ya. Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota pilih salah satu di mana lingkungan dia bekerja. Nama, tabel pertama ini, tabelnya disebutkan nama, nih pangkat, golongan, jabatan, unit kerja, masa kerja, gaji pokok, ya, telah bekerja secara terus menerus. Kemudian ada alasan permintaan cuti, lamanya cuti, nomor persetujuan kepala BKN, wilayah pembayaran. Ditetapkan tanggal berapa ditetapkan, atas nama kepala pegawai negara siapa, ya, kemudian menteri, bupati atau wali kota. Jadi ada dua yang menyetujuinya, ya, tentang cuti di luar tanggungan negara, yaitu Badan Kepegawaian Negara dan pejabat pembina kepegawaian. Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati atau wali kota. Jadi harus disetujui duanya ini. Nah, setelah disetujui, maka pejabat pembina kepegawaian dapat membuat surat keputusan. Ya, keputusan nomor tentang cuti di luar tanggungan negara. Nah, PNS yang setelah mendapatkan surat keputusan ini, dia berhak atas cuti di luar tanggungan negara. Jadi sebelum surat keputusan ini keluar, maka PNS ini belum bisa cuti di luar tanggungan negara. Dibuat seperti ini. Menimbang, mengingat, kemudian menetapkan. 1. Memberikan cuti di luar tanggungan negara pegawai negeri sipil, nama, pangkat, golongan, ruang, jabatan, ya, dan seterusnya. Nah, ini kedua, ketiga, dan keempat. Nanti bisa dibaca di lampiran di video yang saya berikan ini. Nah, di sini ada tanda tangan pejabatnya. Nah, ini adalah format cuti, surat keputusan cuti di luar tanggungan negara. Nah, ini adalah contoh permintaan permohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara. Ya, ketika dia sudah cuti di luar tanggungan negara namun minta diperpanjang, maka dibuat surat seperti ini. Di atas adalah kota dan tanggal kepada pejabat pembina kepegawaiannya, di mana yang bertanda tangan di bawah ini, nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan, unit kerja, diberitahukan dengan hormat bahwa cuti di luar tanggungan negara yang sedang dijalankan berdasarkan keputusan SK yang didapat keputusannya, nomor tanggal akan berakhir tanggal, ya, sampai dengan tanggal. Sehubungan dengan alasannya diberikan apa di sini, maka saya mengajukan permintaan permohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara selama berapa, ya, hari. Kemudian disitu tulis selama cuti di luar tanggungan negara alamatnya di mana. Nah, demikian permintaan ini saya buat untuk dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Hormat saya, siapa yang mengajukan perpanjang cuti di luar tanggungan negara. Nah, ini persetujuan perpanjangan, ya, hampir sama kayak tadi. Yang harus ada tanda tangan. Di atas adalah data, ini adalah data pegawai yang mengajukan cuti. Kemudian di bawah adalah tanda tangan dari kepala pegawai negara dan pejabat pembina kepegawaian. Setelah mendapat tanda tangan persetujuan dari kepala badan kepegawaian negara, maka dibuat keputusan lagi tentang cuti di luar tanggungan negara, perpanjangan, ya, perpanjangan cuti di luar tanggungan negara. Harus ada SK-nya lagi, SK-nya bersama, ya, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Nah, saya tanda tangan. Nah, ini SK perpanjangan. Nah, setelah menjalankan cuti di luar tanggungan negara, maka pejabat tersebut harus membuat laporan tertulis telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Laporannya seperti ini. Di atas adalah kota, tanggal lahir. Di atas adalah kota,
tanggal pembuatan laporan ini ditujukan kepada pejabatnya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama nih pangkat unit golongan dengan ini melaporkan bahwa saya pada tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, ya, berdasarkan surat keputusan nomor berapa. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan untuk dapat diangkat dan diaktifkan kembali. Ya, karena dia sudah balik, maka dia minta diangkat dan diaktifkan kembali sebagai pegawai. Nah, demikian laporan yang dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Alamat saya siapa yang tadi cuti. Ya. Nah, ini adalah persetujuan pengaktifan kembali. Ya, persetujuan pengaktifan kembali tadi PNS yang sudah selesai cuti di luar tanggungan negara. Nah, di sini ada data pegawainya. Ya, ini data pegawai yang lama ketika dia mengajukan cuti. Kemudian setelah cuti selesai, dia akan diaktifkan kembali dengan data kepegawaian baru. Ya, bisa jadi berubah sesuai dengan kondisi di lingkungan di mana dia bekerja. Nah, kemudian di sini harus ada persetujuan dari Kepala Kepegawaian Negara dan pejabat pembina kepegawaian. Nah, di sini adalah SK pengaktifan kembali dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Nanti saya lampirkan format ini di deskripsi video ini. Ya. Ini adalah SK pengaktifan kembali. Ini adalah surat permintaan penyaluran pegawai penempatan pada instansi lain. Ini bisa diberikan oleh BKN. Misalnya, ketika ada PNS yang telah cuti di luar tanggungan negara, kemudian diaktif kembali, maka bisa disalurkan ke instansi lain. Jika memang di tempat pertama dia itu tidak ada jabatan yang kosong, maka bisa disalurkan kepada instansi lain. Suratnya seperti ini, contoh permintaan penyaluran pegawai penempatan pada instansi lain. Nomor perihal permintaan penyaluran pegawai. Ya, nama siapa ini pejabat PNS yang cuti di luar tanggungan negara. Yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara selama, ya kan? Nah, setelah melaporkan diri dan diaktifkan kembali, maka pejabat pembinaan kepegawaian meminta kepada BKN untuk menyalurkan kembali pegawai ini. Terakhir ada di tanda tangan dari pejabat pembina kepegawaian. Format-format ini nanti akan saya lampirkan di deskripsi video ini. Nah, termasuk cuti-cuti dan ketentuannya tadi di awal yang kita bahas. Untuk diskusi kita lanjutkan di Google Classroom. Terima kasih semua, selamat pagi.